Nah, kali ini kita akan ke Tuban membawa si DJ Osmo Pocket 2 berskin merah. Iya, terburu-buru dah sekarang. Pokoknya kan udah semua. Oke, berangkat. Oh, berangkat. Woi. Karena ada barang di bawah. Jadi susah. Susah belok. Setangnya kena. Berekam sih. Bang boseng kan? Nggak apa. Nih kan bah, cukup. Sampai melihat suasana pagi di Senin pagi. Hah? Hidup dong. Sehabis hujan. Kayaknya seru dah. Slow. Inilah. Dan penjornya ada yang rebah ya, dan kecapean dia. Kecapean dia. Habis galongan dia capek dia. Menahan beban hidup. Lurus. Kok lurus? Kok lurus? Iyalah. Astaga. Jadinya di sini kita harus balik. Aduh. Ya kalau ke Denpasar ya Puro Tenpoh. Nama-nama puronya itu tergantung dari lokasinya ya. Betenpoh, Beten Selagi, Beten Selagi, Beten Samplu, Tenyuh. Laptopnya lebih tipis oh. Hah? Ini tukar dulu. Kayak mengganggu sekali nih. Oh, akhirnya bebannya berkurang. Tidak. Tapi yang dua gasar keser ya. Sing luang dong mas. Tidak bagus. Ya, gasar keser ya. Let's go to Sading. Nah, ibunya lihat kanan kiri. Masuk. Wow. Ini ada gelungan bris. Aduh. Tetap macet di mana-mana. Sudah alih fungsi lahannya banyak.
alih fungsi lahan dah banyak. Dan beginilah jadinya kalau sudah alih fungsi lahan ada usaha, macet pastinya. Nah, perjalanan kali ini itu tujuannya untuk ngerias baris Bunio. Dan agak harus terburu-buru deh. Perjalanan ke Tuban dengan waktu 1 jam. Dan macetnya hari Senin itu seperti ini. Empty. Biarpun masih suasana liburan sekolah ya. Suasana liburan sekolah. Tapi pegawainya kan sampai Manis Galungan aja, cuma 3 hari aja. Ya, sampai hari Minggu. Ya kan dapat libur 3 hari aja. Jadi semuanya berjalan seperti biasa. Tuh, yang kena banjir. Karena di tepian sungai. Yang dipiralkan sama Wayan Setiawan. Ini dia maksudnya, ramai sekali hari Senin pagi coy. Nah, di Jalan Raya Sempidi. Untuk saat ini, apalagi yang kenapa dia kasih tanda gitu ya? Kosong. Bagi Anda yang berniat berlibur ke Bali saat high season, artinya di akhir tahun, menuju akhir tahun, ya pikirkan lagi. Macet. Ini belum masuk di pusat kotanya loh. Jam berapa? Jam 8.48. Satu jam 8.48 kan 9.48 ya. 5 menit berias di dalam. Nah, dapat lampu merah. Nggak jadi deh. Saya dapat lampu merah tadi. Ke Mahendra Data, kayak suara Google gitu.
bahaya nih. Main di persimpangan pojok. Ini cukup kencang berarti. Ini dia tate dan ini bakalan lu ama. Wait. Dan woi, nyaris coy. Keren. Astaga. Tidak ada yang nyetop. Itulah kenapa jalan ini disebut jalan kargo. Ini disebut jalan kargo jadinya. Ya itulah soalnya kenapa disebut jalan kargo. Semua truk di sini parkirnya di sini. Citroen. Ini sangat jauh dari pandangan Bali pada umumnya ya, yang bisa dibayangkan. Jauh dari bayangannya Bali. Pasti kalau orang membayangkan Bali, wah, kayak di tahun 80-an gitu ya, banyak terasering. Ini mungkin dulunya terasering ya, sudah jadi begini. Terasering, banyak kegiatan upacara, minim kendaraan tentunya, tapi ini sangat berbeda 180 derajat dari apa yang dibayangkan tahun itu. Oh, macet, populasi numpuk. Waralaba minimarket berjamuran, belum lagi warung Madura. Nah, inilah gambaran Bali yang sesungguhnya saat ini. Ini ya cocok jargon ajak Bali nah. Ini ya cocok jargon ajak Bali nah. Bisa dilihat kalau yang ini kan musimnya galung, apa namanya, perayaan galungan sama kuningan. Jadi di sepanjang jalan tadi itu ya namanya tempat usaha kan, mereka tidak memasang penjor. Saya salah jalan lagi, harusnya tidak di sini. Tidak ada penjor di sepanjang jalan itu. Biarpun itu sebenarnya kalau orang Bali, biarpun punya tempat usaha, biasanya isi penjor di depannya. Artinya itu tempat usahanya dia. Penjor itu kan melambangkan kemakmuran. Jadi di sana dimanapun tempat yang menjamin kemakmuran itu mereka pasang penjor. Entah itu di lumbung padi, kalau mereka ada merainan atau upacara pasti memasang penjor yang disebut ngerasain. Dan di tempat usaha juga begitu. Kalau orang Bali punya usaha dan dia ada hari raya galungan
Galungan itu kan identik juga dengan hari panen. Jadi mereka juga memasang penjor di tempat usaha karena berkaitan dengan kemakmuran. Artinya itu penopang hidup mereka. Saya harus buru-buru sebenarnya ini. Tapi beginilah macetnya. Jangan ditiru ya. Nah, dilihat lagi ini Jalan Bulu Indah. Kita lihat penjornya hanya beberapa saja. Di sini pun tidak ada, di daratan sini. Dan look at this, tidak ada. Nah, baru satu. Nah, itu yang saya maksud. Kalau dia orang Bali punya usaha, di tempat usahanya pasti dia akan memasang penjor. Saya pakai orang Cina yang memasang tebu di depan rumahnya. Ataupun Natal dengan memasang pohon cemara dengan hiasannya. Ternyata budaya di dunia ini ya mirip-mirip begitulah. Pohon yang masih hidup dihias. Itu maksudnya. Jadi apakah artinya itu? Berarti sudah setengah lebih itu mau populasi orang yang beragama Bali itu udah sedikit jumlahnya, mungkin setengah aja dari populasi seluruh penduduk yang ada di Bali. Mungkin ya, saya belum lihat datanya, tapi dari sini aja kita lihat di Denpasar, dari perayaan Galungan seperti ini, jelas terlihat bedanya. Seperti sebelum kita memasuki kota tadi, ada banyak penjor berjajar. Dan di sini yang berjajar adalah kendaraannya. Oh my God. Mungkin kalau ada di sini ada Bro Mintang di sini, mungkin saya sudah disergap ini. Bro Mintang. Tahu Bro Mintang tuh? Bro Mintang. Mungkin saya udah kena di sini. Nah tuh. Ya. Terpaksa lah. Dan tetap kena lampu merah. Oh God. Bukan oh God ya. Oh itu Sang Yang Widi. Jam semela loh nih baru mayasin. Kenapa harus begitu?
Karena di sini lama sih biasanya. Lama lampu merah. Lampu merah, traffic light. Bapak tuh ngomong apa? Bapak tuh ngomong apa? Itu apa itu? Bunga kene? Itu? Bukan bunga Jepun. Itu bunga gini. Gedang. Gedang. Apa namanya? Pepaya. Jus sayur lah. Pepaya cowok, pepaya yang jantan. Enggak, pakai sayur. Ya orang Bali nih, orang kini itu loh, gedang renteng. Itulah gedang renteng. Gedang. Ya. Pakai sayur. Kalau di Bali jarang itu pakai itu. Berarti itu ya bisa ditebak siapa. Gedang renteng. Biasanya dipakai orang lekas. Dalam calon arang ya. Lampu merah lagi. Ya. Sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan liburan di Bali. Sarkas dikit boleh ya. Ayo liburan ke Bali dengan menikmati area macetnya ini. Ya sambil gini, di Bali itu identik dengan pertapaan. Ini pengendalian diri nih. Berjalan-jalan di Bali itu identik dengan pengendalian diri nih. Harus lebih bersabar. Ya, di jalan harus sabar, dan sabar. Bayangkan kalau ini di India, suara klakson udah remuk dah tuh. Oke lah, dengan ini udah lumayan lancar. Wow, ini tengah-tengah, dia tidak tahu nih di kemana ini. Oh ya, oh my god. Lampu merah lagi. Berarti kan gini, kalau punya motor sport, mobil sport tidak berguna di sini. Udah keburu tikungan dan nggak bisa petatang petenteng di sini. Nggak bisa petatang petenteng di sini. Udah gigi 2 langsung ngerem lagi. Jangankan gigi 2, gigi 1 aja. Oh, nah yang kayak lewat ini. Wow.
Itulah kenapa motor yang laris di sini ya motor matic. Oh, tikungannya kayak udah di sirkuit Mandalika gitu. Ada seperti silet tajam. Wow, menurunkan penumpang di saat seperti ini, keren sekali, keren banget. Strong, I like it. Utamakan selamat. Oh, utamakan selamat ya. Ini baru nih. Nah, truknya baru, motivasi yang begitu ya. Truknya baru, kata-katanya motivasi, utamakan selamat gitu udah lah. Nah, lampu merah lagi kan. Ya. Truknya baru, kata-katanya motivasi, utamakan selamat, yang positif-positif lah. Tapi kalau masih baru. Tapi kalau truk yang udah lama, apa kata-katanya? Ku tunggu jandamu, yang kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin begini ya, pulang malu dan nggak pulang malu. Pulang malu nggak pulang rindu gitu. Atau pergi demi susu anak, pulang demi susu istri gitu ya, begitu-begitulah bentuknya, begitu-begitu. Atau kalau itu kan bahasa Indonesia, bahasa Balinya kapah jumah. Oh tuh, ojo nabrak. Masih kah? Oke. Wow. Mungkin kita sudahi dulu di sini. Biar lebih adem dia. Udah panas. Nanti lagi. Nah, ini dia kemacetan yang ada di jalan apa nih? Jalan apa dan? Oh, Gunung Soputan. Gunung Soputan. Nah, jalannya kecil, kendaraannya banyak karena akan ke Jalan Imam Bonjol bagian selatan. Kalau macet adem begini kan oke lah. Macet panas, wah, combo yang sangat bagus. Ya beginilah sedikit gambaran. Nah, ini ada di Trans Studio Mall Bali. Ada perpindahan jalur. Ya, sebenarnya jalurnya itu ada di utara, tapi karena dibangunnya Trans Studio Mall itu jalannya jadi dipindah. Kesimpulan berarti kan kalau ada ya gimana lah, kapitalis ya, bahasa sederhananya begitu. Kapitalis itu bisa merubah sistem dan tatanan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan.
dari Denpasar tadi, sudah di perbatasan di Badung lagi. Dan sama saja. Nah, ini baru, wow, ini baru naik motor. Bayangkan kalau naik mobil. Alah. Ini bypass loh ini. Masih bypass Dewi Sri ya? Dewi Sri ya? Hah? Jauh nah. Berarti ini bawa Sunset Road. Oh my god. Serem ya di samping yang begini-begini. Dan mana dia jalan lagi nih? Dan kita tidak ada kesempatan untuk jalan. Oh, MD. Nah, ada plar-plar ya. Nggak bisa ngebut, keburu macet. Wow. Lah, ini kenapa ada yang berhenti di sini? Ngapain ya? Oh, banjir coy. Tapi kenapa dia berhenti di sini lah? Nggak, mobilnya ini banjir. Banjirnya tadi malam loh. Kenapa dia belok-belok gitu? Banjirnya tadi malam, tapi sampai sekarang tidak surut. Perlu dipertanyakan. Hah? Lagi berapa macet? Ya. Lagi dua kali macet. Di sini baru keluar dari underpass. Krisna oleh-oleh. Di Kedonganan nggak terlalu, karena lampu merah aja.
jangan dibandingkan dengan macet-macet yang lain ya, beda konteks. Wah, di Jakarta lebih macet, ini lebih macet gitu. Ya iyalah, ibu kota. Mengadu macet di sini dengan yang lainnya itu tidak menjadikan di sini lebih lancar. Kata-kata Mutiara hari ini ya. Kalau segini aja dibilang macet, apa kabar Jakarta gitu kan. Berarti kan gini kata-katanya, membandingkan macet di Bali dengan di Jakarta tidak menjadikan Bali itu lebih lancar gitu. Biarpun ini gede kan ya, tetap aja kelupaan kan. Mencet kan ya, lampu sen. Bypass. Dari namanya aja bypass itu kan artinya memperpendek atau membuat lebih lancar, jadinya bypass. Ada jalur yang lebih lancar, pilihan jalur yang lebih lancar atau jalur yang lebih besar. Ya macet juga, ramai juga. Biasanya di sini pasti ada yang nge-share. Nah, pasti ada yang klakson tuh. Karena etikanya orang Bali itu menuju ke sebuah tempat yang dianggap keramat, angker atau punya aura yang berbeda, itu pasti permisi dulu. Kulo nuwun permisi. Salah satu caranya yaitu klakson. Sembilan 32 ya, nggak terlalu buruk lah. Loh,
Macet sini loh. Yang tidak diduga macetnya di sini. Tikelan tuh, tikelan tuh. Itu kan amin, itu kan amin. Maksudnya itu kan amin tikelan tuh. Nih jadi di ini ngawah nih tuh. Di ini belok udah? Hah? Di ini belok udah? Ibu lewat kan? Nah sama aja. Body sudah di traffic light soalnya. Dia potong surfing tuh. Oh, potong surfingnya hilang. Potong surfingnya jadi hilang. Iconic dulu. Hilang. Oh. Area Kedonganan. Kedonganan. Guys, parkirnya begini. Sudah di perbatasan dan masuk pelan. Sampai. Penarinya datang. Perasa don't go. Di sini yang perasa don't mana? Balik lagi. Dari Malang. Apa itu? Perjalanan pulang jauh lagi. 1 lebih 17 1/4
mampir saja. Mending sih daripada hujan. Kita bawa barang soalnya banyak. Semoga harinya cerah. Hari ini cerah. Akhirnya melipir juga. Melipir ke Q8 Pantai Engen. Pantai Engen. Ketemuan di sini. So update ceritanya. Kita ketemuan di sini. Teh tai. Jangan kebalik ya. Oh tai tea. Warnanya aja ada. Warnanya itu ya, benar kan? Taiti gitu deh. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Ya, teh dari Thai.